Pertama kali saya akan siapkan SDM yang handal dulu. SDM yang handal, SDM yang handal lah istilahnya. Handal itu artinya memenuhi syarat semua, mampu semua lah handal ya. Kedua, sumber alam saya gali. Kita perkuatkan dengan ekonomi yang bagus dari pertimahan, perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, UMKM-nya kita kuatkan. Semua itu berjalan menuju jalan Siratal Mustaqim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Adi Masanto. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu besar. Bukan kedatangan, tapi memang ini rumah beliau, yaitu rumah Bapak Gubernur terpilih Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Selamat siang Pak Hidayat. Iya. Salam komando dulu kita dong. Wah, karena sudah Amin. menjadi gubernur terpilih di Bangka Belitung. Dan hari ini beliau didampingi oleh istri tercinta kayaknya. Selamat siang Ibu Noni ya. Ibu Noni ya. Selamat siang Bu. Kayaknya tadi dari Jakarta kayaknya. Ya. Ada peristiwa apa tiba-tiba di Jakarta ini? Kalau boleh tahu. Memang ada jadwal lah. Ada jadwal ya. Jadi Tribuners bahwa Bapak Hidayat dan Ibu ini saat pengumuman MK itu lagi ada di Jakarta. Dalam artian menyambut keputusan berarti ya? Ya, salah satunya itu. Salah satunya menyambut keputusan. Oke, saat dibacakan, ini kita mau tahu nih Pak ya. Saat dibacakan keputusan bahwa semua gugatan yang diajukan oleh kubu sebelah itu ditolak oleh MK, Pak Hidayat lagi apa pertanyaannya? Saya lagi di mobil. Oh di mobil, oke. Di tol di sebuah jalan Jakarta. Bapak saat itu dapat informasi dari mana bahwa? Dari Bu Rina. Bu Rina. Oke, bahwa semua gugatan ditolak. Tolak ya. Dan langsung apa yang dilakukan saat itu Pak Hidayat? Alhamdulillah. Bersyukur. Ya. Kirain berhenti di mobil. Ya, alhamdulillah. Ada sedih, ada senang ya melihat karena kebenarannya hadir pada hari itu. Kenapa sedih? Kan itu berita ya prihatin lah. Karena kita kan pilkada ini kan kita sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Oke. Kayak dibuat-buat aja kan ya. Ya sedih gitu ya. Prihatin sedih karena kita merasa kok kita ini naik motor SIM ada, SNK ada, helm ada, pajak bayar, kok ditahan sebentar, apa salah saya? Ya itu kan, ya, sedih itu. Sisi lain ada gembiranya, karena sudah menang, Allah beli yang terbaik, ya, sisi keduanya. Tapi semuanya saya bersyukur lah kepada masyarakat yang telah mendoakan, dan terutama kepada Hakim MK ini saya hormatlah. Ya. Betul, tegak lurus. Berarti Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Ya. Apa yang membuat Pak Hidayat begitu yakin bahwa akan memenangkan semua gugatan? Dari awal saya podcast Bangka Pos, saya tidak pernah mundur selangkah pun. Tidak pernah mundur? Tidak mundur. Karena kenapa saya yang bisa membuat, saya nggak mundur nih? Ya, karena saya pikir saya udah benar. Sudah benar. Ya, tapi kalau ada faktor X saya kalah. Oke, karena ada faktor X, kemungkinan kalah ada. Ya. Saya dari awal menjalan gubernur sampai hari ini, saya yakin saya menang. Karena saya pikir saya sudah ikhtiar, sudah berbuat banyak sekian puluh tahun di Bangka ini, dan saya lihat dari dusun-dusun, dari desa, dibantu oleh tim-tim saya yakin menang. Menang saya mungkin, tapi saya nggak nyangka sampai ke MK. Tidak nyangka. MK. Capek. Tapi capek itu membawa nikmat rupanya. Oke. Membawa berkah. Kalau gitu saya tanya ke Ibu. Ibu, Bapak merasa bahwa ketika ada gugatan di MK ini, perasaannya itu capek. Ibu sebagai istri tercinta dari Pak Hidayat, apa yang dilakukan agar beliau ini tidak tampak capek? Cuma bisa support mental sama doa gitu aja. Tapi pernah banyak keluhan nggak dari Pak Hidayat? Enggak sih. Tidak pernah? Atau merasa? Saling menguatkan. Kenapa saling menguatkan? Begini, karena kita dari KPU kita udah jelas terpilih ya. Tapi ternyata memang harus melalui proses ke MK. Dan itu lumayan lah. Dan kita tahu lawan kita siapa gitu kan. Dan ya gitu, akhirnya saling menguatkan. Oke. Sebelum ada keputusan MK, Ibu percaya bahwa akan memenangi gugatan ini? Insya Allah percaya. Sudah percaya? Jadi saling menguatkan, percaya bahwa akan menang di gugatan MK ini? Oke. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu begitu percaya?
Pertama, kita lihat pada proses pilkada tidak ada kejadian yang luar biasa. Bangka Belitung kan. Kedua juga pembuktiannya sepertinya zong gitu. Zong ya, Itu aja sih yang menguatkan kita. Selebihnya ya kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi disebutkan bahwa ada faktor X yang kemudian tidak bisa dilawan, tapi kemudian Pak Hidayat bilang bahwa kita bersyukur karena MK tegak lurus. Iya, betul. Sebelum detik-detik pembacaan MK, detik-detik pembacaan MK di hari Senin, Bu ya, Ibu sudah apa yang Ibu lakukan? Apakah sudahlah kalau kalah biarkan, kalau menang alhamdulillah? Iya, kita udah mempersiapkan diri apapun keputusannya. Itu sih. Sudah dapat bocoran-bocoran mungkin? Udah ada dapat bocoran. Tidak pernah dapat tapi bocoran. kita mempersiapkan diri apapun keputusannya, hasilnya, ya sudah. Itu takdir kita. Takdir kita. Menang ataupun tidak itu takdir kita. Ternyata Allah memberikan takdir kita untuk memimpin Bangka Belitung. Insya Allah. Jadi setelah ada di tol, Pak Hidayat bahwa menang Bapak di gugatan itu, apa yang Bapak lakukan atas kemenangannya sudah diraih di tangan ini, Pak? Ingat sama bapak dan ibu saya. Kenapa, Cok? Kok bisa ini? Iya, karena saya ini kan nggak masuk akal sebenarnya. Saya kan anak kolong sebenarnya ya, bukan anak siapa-siapa ya. Teringat masa lalu, wah kalau bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup, ini bahagia ya. Di samping istri saya, mendampingi saya, ya terekam jejak saya 61 tahun yang lalu bahwa bapak saya itu memang orang yang sederhana dan saya juga tidak bisa membahagia dia pada waktu itu karena ekonomi saya tidak kuat gitu. Teringat itu ya. Kalau masih ada, apa yang Bapak akan ucapkan untuk Bapak? Wah, kalau saya ada kan saya kan harus sujud lah. Terima kasih pada bapak yang telah memelihara saya dari umur 1 hari sampai 61 tahun ini. Luar biasa perjuangan mereka, kedua Ibu Pak Arsani dan Ibu Muhaya ini. Karena saya sisi lain kan, saya memang orang tua itu bagi saya ada surga semuanya. Maka saya tidak berani ngelawan orang tua saya sampai hari ini. Sampai meninggal saya nggak berani ngelawan dia. Maka saya hidup berkah. Oke. Dan Tribuners ternyata beliau terkenang dengan ayah terutama. Iya. Karena begitu menempel. Iya, kedua dan dekat dengan ayah. Iya, kedua teringat setelah menang ini tugas depannya juga teringat. Tugas. Bagaimana kewajiban kita, tanggung jawab kita itu membuat kita harus kuat gitu. Ya, kita nggak boleh lemah. Apalagi kita lihat Bangka Belitung lagi defisitnya udah tajam sekali gitu. Oke. Berarti saya harus dalamin yang ini nomor 2 ini. Karena tadi sudah bicara soal tugas yang sudah ada di depan mata. Kita tahu ada efisiensi anggaran. Tahu. Jadi apa yang akan Bapak lakukan di Bangka Belitung dalam 5 tahun ke depan? Saya nggak bicara 100 hari, tapi 5 tahun ke depan apa yang tengah dipersiapkan oleh Pak Hidayat? Iya. Pertama kali saya akan siapkan SDM yang handal dulu. SDM yang handal, SDM yang handal lah istilahnya. Handal itu artinya memenuhi syarat semua, mampu semua lah handal ya. Kedua, sumber alam saya gali. Kita perkuatkan dengan ekonomi yang bagus dari pertimbangan, perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, UMKM-nya kita kuatkan. Dan saya akan membuat produk baru dan saya akan menghadap Presiden, menghadap Menteri, Jaksa Agung, Kapolri untuk menata ulang Bangka Belitung ini di dalam dunia perekonomian yang lagi gencar soal pertimbangan ini. Gitu. Jadi timah ini rakyat harus menambang, rakyat harus kerja. Karena kita juga tahu bahwa PT Timah iupnya banyak sekali, kenapa masih sedikit yang kerjakan. Maka peranan pemerintah Provinsi Bangka Belitung adalah nanti akan menggerakkan sektor pertambangan dulu. Pertambangan? Ya. Saya akan balik yang pertama, SDM. Kenapa SDM? Ya, saya lihat SDM kita di provinsi, saya kan mantan wagub. Ya. Mengerti kan ya? Nah, SDM kita harus kita revisi, harus kita bongkar. Ya. Masih banyak anak-anak bangsa di provinsi ini yang mampu untuk membidang itu. Ya, tapi tidak ada kesempatan. Nah, maka saya nanti saya akan melaksanakan tugas ini. Saya akan bikin mutasi besar-besaran. Iya, mutasi besar-besaran. Yang baik kita pertahankan, yang nggak baik kita sekolahkan dulu.
kita bina dulu. Nah, yang penting tidak ada yang dikecewakan. Ya, sesuai dengan akademisnya. Kalau dia tamatan pertambangan lah, sudahlah letakkan di pertambangan. Nggak usah lagi di Kesra, di apa lagi ya. Harus sesuai bidangnya. Kalau dia peternakan, kita letakkan peternakan. Nggak usah kita isi di pertambangan. Jadi direct man on the playground. Iya. Gitu. Dan di belakang ini kira-kira ada yang handal nggak menurut? Saya belum lihat di belakang. Jadi Tribuners sebelah ini adalah para pendukung Hidayat Ersandi sampai detik ini ya. Iya. Sampai detik ini. Saya, tim-tim saya seperti Pak Bujang ini siang malam pun ikut saya. Ya. Sampai hari ini pun nggak pernah minta jabatan, minta apa aja, ikhlas semua. Jadi orang-orang di belakang ini tidak minta jabatan tim ya? Nggak ada jabatan. Semua tim saya nggak ada jabatan ya. Nggak ada ya. Tidak ada minta jabatan. Yang Hari penting selamatkan Bangka Belitung ini dari kecurupan. Kenapa harus diselamatkan Bangka Belitung? Ya memang lagi tidak baik-baik. Tidak baik-baik saja. Apa yang menurut Pak Hidayat dalam kondisi tidak baik-baik? Pertama, pertimbangan ini tidak jalan. Timah tidak jalan. Ya. Kedua, pemakaian anggaran pemerintah ini tidak kena sasaran. Itu analisa saya. Ketiga, anggaran ini terlalu boros saya lihat. Ya. Seperti hari ini saya putuskan kepada Pak Sekda, Pak Sekda, saya belum dilantik, tapi saya jangan beli mobil baru sama saya. Oh iya. Ya. Bahkan baju dinas saya pun saya nggak mau beli. Baju saya masih ada yang lama. Pakai baju Wagub loh itu? Iya. Bukan gubernur loh. Sama baju putih. Sama. Ya. Hanya beda ya? Hanya pangkat beda. Pangkat beda. Dulu bintang 2, bintang 3. Nah, itu saya memberi contoh kepada para PNS yang punya wewenang anggaran. Jadi kalau kita contoh baik, bawahnya baik. Ya, kalau kita atas miring, ya miring ke bawahnya. Ya. Jadi kita tidak dendam, kita tidak bermain, yang baik kembali ke baik, yang salah kita perbaiki. Ya, benar nggak? Kita perbaiki supaya ke depan tidak begini lagi. Ya. Karena saya tidak mau menggunakan ilmu IP di Pemda itu. Apa tuh? Ilmu penjilat. Oh. Jadi IP man lo ya. Kita otak. Ya. Kalau you bagus, you hebat. Walaupun dia 01, kita rangkul. Berjiwa besar untuk kepentingan rakyat. Jadi ada rencana untuk merangkul para timnya 01? Bisa saja. Apabila dia berkemampuan, yang sudah berlalu. Pemimpin kan tidak boleh dendam. Islam mengajar tidak boleh dendam. Tapi kalau mereka tidak mampu lagi, tapi sok hebat, hancur negeri, ya saya tidak akan pakai. Dan itu pun mau saya sekolahkan nanti. Saya sekolahkan di tempat yang terbaik. Ya. Dan kita tahu tim 01 sudah memberikan ucapan selamat ke. Sudah. Nah, itu kemarin saya kemarin ditelepon oleh Wakil Gubernur. Pak Yuri. Pak Yuri sama saya. Ya, terima kasih banyak. Mohon doa restunya. Pak Rizaldi sudah mengucap di WA. Oh, di WA ya sudah ya. Iya. Ada rencana bertemu dengan tim? Oh, saya setiap saat. Jadi terbuka. Saya yang tertua. Kalau dia berjiwa besar, kapan waktu bisa ketemu saya. Jadi membuka pintu lebar-lebar. Iya, semua dari neraka, sejadah, semua kita terima semua. Apa ada istilahnya sejadah, haram jadah, apa Jang? Dari sejadah sampai dari sejadah biar kita buka. Ada ya. Kita pemimpin yang benar lah. Kita nggak mau lurus aja lah, nggak mau lah tipu-tipu. Ya kita nggak mau gini-gini lah ya. Kasihan keluarga ya. Ada yang cari-cari muka. Pak Panglima, Pak Hidayat, jadi Panglima saya katakan. Pak Hidayat sudah membuka keran untuk tim 01 dan bahkan Pak Erzaldi dan Pak Yuri. Sudah diajukankah penawaran itu atau masih dalam tahap wacana? Dalam jumpa pers saya, dalam podcast saya mengatakan, ayolah bergabung. Nggak usah ke MK. Benar nggak? Nanti malu. Kalau kalah, benar nggak? Kalau saya, benar nggak? Kalau saya menggugat seseorang harus ada bukti fakta. Nah, jangan sampai dibilang MK ini kasus ini
keranjang sampah. Harusnya cukup selesai di TPS, nggak usah ke MK. Capek kita dibikin gini. Saya nggak kecewa, saya terlambat dilantik nggak apa-apa. Memang itu keputusan Allah, nggak bisa saya lawan. Kan kadang-kadang orang kecewa, udah pakai baju tentara, benar nggak? Udah baju putih, udah sedikit pun saya Jadi nggak tidak kecewa karena penundaan ini. Nggak ada. Ini semacam jalan Kalau terang. kita ingat Allah, ingat Tuhan, tidak akan kecewa. Semua itu keputusan Dia. Saya bilang sama istri saya, kalah oke, menang oke, udahlah, kita sudah berbuat. Hari ini kita sudah pilkada sudah menang. Ya biasa saya. Nah, saya berharap kepada adik-adik saya nanti ke depan kalau pilkada ini berjiwa besar lah. Kasihan. Menang jadi jarang, kalah jarang, menang jabu. Ini buktinya. Begitu kita menang, belum lengket, udah nelpon musuh kita. Ya, sebagai umat Islam beragama kita harus maafkan. Gak bisa enggak. Walaupun ini merodok-rodok kan ya, wajar kan? Tapi marah itu, marah itu kan kena perjuangan. Nggak ada Nabi pun masih marah, enggak bagi kita, enggak. Jadi saya rasa kurang gentleman. Ya, tapi saya sudahlah. Ini pelajaran bagi adik-adik kita. Sudah, kita maafkan. Ya, mari berangkul sama saya 01 tim-timnya gabung sama saya, kita buat fokus bagaimana Bangka Belitung ini lebih hebat lagi. Pak Hidayat, menjelang akhir. Adakah tim kecil yang dibentuk oleh Pak Hidayat untuk tadi agak besar-besaran di Bangka Belitung? Saya rasa standar-standar saya. Tidak ada tim kecil untuk. Dengan saksi pun saya nggak kenal kemarin. Saksi ini saya nggak kenal. Tanya, ketika begitu dipanggil, ini namanya, ini nama saya nggak kenal. Karena saya pikir saya udah percaya sama KPU. Penyelenggara. Saya nggak kenal dengan apa. Ternyata ada juga tim saksi kita yang lebih hebat, lebih idealis ya. Saya nggak kenal. Saya nggak pernah ngasih uang, nggak pernah ngasih apa. Semua itu berjalan menuju jalan Siratal Mustaqim semua. Itu dia akhir kata dari Pak Hidayat Irsani, Siratal Mustaqim. Jadi jalan lurus yang akan menjadi penentu. Terakhir saya katakan, semua PES ikut bergabung sama saya. Suatu hari kita bersahabat, berteman. Jangan sungkan menulis berita saya kalau saya salah. Jangan takut kehilangan mata pencarian iklannya. Jangan takut persahabatan. Kalau saya salah, tulis salah. Jangan segan-segan. Karena kalian adalah mitra saya. Jangan saya terlalu manja dengan salah dibuat benar. Sepakat Pak pimpinan? Siap kalau gitu ya. Jangan. Kita lihat yang sudah banyak kejadian. Udah tahu kita salah, ditulis. Apa gunanya, kasihan rakyat. Kalau gubernur salah, tulis. Saya akan perbaiki kesalahan saya. Enggak, tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Ya. Closing statement dari Bu Noni untuk Bapak yang sudah terpilih sebagai gubernur apa, Bu? Semoga Bapak bersama Ibu Heliana bisa memimpin Bangka Belitung dengan adil, bijaksana, dan amanah. Pak Hidayat? Ya sama aja, saya harap Ibu Liana bekerja keras, dampingi saya, ya sebagai wakil adalah memberi saya kami tugasnya yang positif saja. Ya saya bersama Heliana, tugas saya dari awal adalah untuk membangun Bangka Belitung. Amin. Dan kita beri aplaus buat Pak Hidayat dan Bu Noni sudah berkenan untuk diskusi kita di Dialog Ruang Tengah. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.